kamu tuh apa-apaan sih? Masa aku yang disuruh bayar utangnya dia 26 juta? Apa, Bu? Bisa sama Mas Priska? Iya, nak. Kan masih banyak laki-laki lain. Adalah Dwi Hartiani, putri Siti Rahayu yang sudah menikah dengan Priska Dwi Saputra. Mereka tinggal di desa Jojogan, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Wi, mana kopinya? Iya, Mas. Tunggu sebentar. Aku lagi sibuk di dapur. Lama banget sih. Kenapa sih suami kamu teriak-teriak nggak jelas? Gak tahu, Bu. Beberapa bulan menikah, Priska diminta oleh Siti Rahayu, ibu mertuanya, untuk melunasi utang sebesar 26 juta rupiah. Permintaan sang mertua lalu Priska sampaikan kepada sang istri. Aduh, Mas. Wi, ibu kamu tuh apa-apaan sih? Masa aku yang disuruh bayar utangnya dia 26 juta? Itu nggak sedikit. Aku uang dari mana? Udahlah, Mas. Kamu usaha dulu aja cari uangnya. Masa kamu nggak mau bantu ibu mertua sendiri sih? Kamu enak tinggal ngomong doang. Aku yang pusing. Udah. Karena belum menemukan jalan keluar, pasangan suami istri didera persoalan hingga mempengaruhi hubungan. Ada apa toh, nak? Itu loh, Bu. Mas Priska marah gara-gara suruh bayar utang ibu yang 26 juta. Alah, gimana suami kamu itu? Hitung-hitungan sama mertua sendiri. Ya sudah, kalau begitu ibu mending pulang aja deh. Kekecewaan yang timbul berdampak terhadap rumah tangga Dwi dan Priska. Ketika mertua turut campur dalam kehidupan rumah tangga, malah meruncing keadaan. Nah, ibu nggak suka sama suami kamu itu. Masa bayarin utang aja dia nggak mau? Iya, Bu. Aku juga udah bilang sama Mas Priska. Tapi malah aku yang diomelin. Ya, nah udahlah. Si Priska itu nggak pantas jadi suami kamu. Mendingan kamu pisah aja. Apa, Bu? Bisa sama Mas Priska? Iya, nak. Kan masih banyak laki-laki lain. Lagian ibu nggak suka sama si Priska itu. Alhasil hubungan Dwi dan Priska semakin tidak harmonis, cekcok hingga terlibat pertengkaran sampai batas kritis. Capek aku. Udah nggak tahan lagi. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku pulang ke rumah ibu. Apa katamu? Hah? Aku juga nggak tahan. Asal kamu tahu ya, semenjak kita menikah, ibu kamu itu selalu aja ikut campur. Aku nggak suka. Mas, apa salah ibu? Dia cuma ngelindungin aku. Kamu yang jahat, Mas. Kemarahan mengundang pertengkaran. Suami istri yang sedang terbalut emosi tinggi berakhir mencari jalan sendiri-sendiri hingga akhirnya ada yang tebar ancaman. Aku bunuh kamu. Dwi memilih pisah sementara dengan Priska. Ia ketakutan akan ancaman suaminya. Bu. Ibu. Bu. Kenapa kamu? Ada apa, nak?
Apa lagi suami kamu cerita sama ibu? Aku ditampar, Bu. Mas Priska ngancem kalau dia bakal bunuh aku, Bu. Aku takut. Enggak, Priska nggak akan berani bunuh kamu. Tenang aja. Makanya ibu sudah berkali-kali bilang sama kamu, si Priska itu tidak pantas jadi suami kamu, nak. Yaudah, sementara ini kamu tinggal aja di rumah ibu ya. Jangan takut, nak. Untuk sementara, Dwi tenang dalam pelukan sang ibu. 1 bulan sudah Dwi berpisah dengan Priska, suaminya. Namun untuk satu keperluan, Dwi harus kembali ke rumah Priska. Dwi bergegas mengemas pakaiannya yang ada di rumah suaminya. Belum lama melangkah, Priska datang memergoki keduanya. Berhenti kamu. Apa-apaan ini? Hah? Kamu mau kemana? Lepasin aku, Mas. Aku mau pergi dari sini. Aku capek sama kamu. Priska, lepaskan tangan anakku. Berani-berani kamu sakitin anak aku, saya lapor kamu ke polisi. Saya tidak pernah takut sama kamu. Ingat itu. Ibu dengar ya. Asal ibu tahu, saya sakit hati sama ibu. Ibu itu selalu ikut campur urusan rumah tangga kami. Terus, ngapain ibu nyuruh Dwi untuk pisah dengan saya? Aku juga mau pisah sama kamu. Iya, kenapa? Kamu tidak suka kalau saya suruh pisah kamu dengan Dwi? Pokoknya kamu harus pisah sama Dwi. Saya tidak mau anak saya selalu disakitin terus sama kamu. Ingat itu ya, saya tidak pernah takut sama kamu, Priska. Apa? Ibu ngancam saya. Campur tangan ibu mertua membuat konflik rumah tangga Dwi dan Priska semakin membara. Lalu apakah Dwi Hartiani dan Priska Dwi Saputra akan berpisah atau masih tetap bersama? Tetaplah diwaspada setelah jeda. Priska sakit hati kepada ibu mertua. Diam-diam ia merancang rencana. Kepada Heru sahabatnya, ia ceritakan masalahnya. Ada apa Thomas? Manggil saya ke sini. Aku muak sama ibu mertua aku. Tak habisi aja lah. Sakit hati aku sama dia. Priska emosi. Ia tak berpikir jernih lagi sampai-sampai ia siapkan senjata tajam demi tuntaskan dendam. Hei Mas, kamu jangan gegabah. Dipikirkan dulu. Setelah membunuh ibu mertuamu, masalah selesai. Kamu tahu apa, Ru? Aku udah lama dihina sama dia. Dia itu selalu aja ganggu rumah tangga aku. Iya, aku paham. Tapi kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Kamu enak cuma ngomong doang. Coba kamu pikir. Kalau kamu di posisi aku, kamu disuruh cerai sama istri kamu, cuma gara-gara kamu nggak bisa bayar utang mertua kamu. Ah, udahlah. Lebih baik kamu dengerin aja perintah aku. Paham kamu? Iya Mas, iya. Sang mertua selesai. Bro, kalau urusan aku udah selesai, nanti aku kabarin ya. Iya, Kamu Mas. jangan lupa jemput aku. Iya Mas. Saya pun dulu ya. Ya.
Sakit hatinya sudah melambung tinggi saat mendapati ibu mertua yang dicari, maka petaka terjadi. Sadis, sang menantu tak bisa menahan diri lagi. Priska terus berbuat keji sampai ibu mertuanya tak bergerak lagi. Priska masih berpikir untuk tak meninggalkan jejak. Dia menghapus semua Dengan berkendara mobil, Priska kembali ke lokasi jenazah dengan meminta bantuan 2 orang teman. Apa yang diharapkan Priska ditolak mentah-mentah oleh 2 temannya. Bro, kamu bantuin aku ya? Enggak, aku takut kayak begini. Payah kamu. Saman, kalau gitu kamu aja yang bantuin aku ya. Ya, aku juga takut. Aduh, coba tuh. Priska semakin hilang akal. Upayanya terus gagal. Priska mencari bantuan. Upaya ini ia lakukan agar aksi kejinya bisa cepat ditutupi. Yuk, ayo bantu aku ngangkat yuk. Yuk, 1, 2. Kamu sebelah sana, kamu sebelah sana. Ya pelan-pelan, hati-hati. Mas, karung ini isinya apa sih? Kok berat banget? Ini jenazahnya Siti Rahayu. Apa? Jenazah Siti Rahayu? Lah, dia bukannya ibu mertuamu. Kok kamu bunuh, Mas? Iya benar. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Lebih baik kita buang aja ini dia. Ya, yuk. Ayo deh. Oke deh. Wahyu yang terjebak tidak bisa mengelak. Ia pun terpaksa ikut membuang mayat.
tengah malam buta, Wahyu dan Priska terus mencari lokasi yang aman untuk membuang mayat ibu mertua. Sampai akhirnya mereka berada di jembatan Kesesi, perbatasan Pemalang Pekalongan. Mereka berhenti. Yuk, sekarang kamu cari batu. Tunggu Mas, aku nyari batu dulu. Ini Mas batunya. Kamu masukin ke sana. Ya. Satu. Aman, cepetan. Ya. 1, 2, 3. Lalu apa yang terjadi dengan Priska Dwi Saputra yang sudah berbuat keji? Akankah ia membalaskan juga kepada sang istri? Terus saksikan Waspada, akan kembali setelah jeda. Tangisan seorang anak terdengar dari dalam rumah Siti Rahayu. Kemudian warga dan kepala desa bersama-sama mencari asal suara. Bu Siti? Bu Siti! Bu Siti! Pak, kok nggak ada suaranya ya? Iya ya. Tapi tunggu. Saya kayak ada dengar suara anak kecil nangis. Coba kamu periksa. Jerit tangisan berasal dari suara Nanda. Pak, suaranya makin kencang, Pak. Ini ada suara anak kecil di dalam, Pak. Gini, coba kita masuk ke dalam, kita periksa ya. Yaudah, Pak. Yaudah kita masuk, Pak. Takut ada apa-apa, Pak. Kok banyak bercak darah ya? Ya Allah, Nanda. Bunda, sayang. Ibu. Warga segera menyelamatkan Nanda, lalu mengabarkan kepada Dwi Hartiani atas peristiwa yang terjadi. Kamu gak apa-apa, sayang? Pak, lebih baik kita langsung telepon Mbak Dwi, Pak. Takut ada apa-apa, Pak. Iya. Benar. Sebentar ya. Halo Mbak Dwi. Sebaiknya Mbak Dwi segera pulang deh. Karena banyak darah berceceran di rumah Mbak Dwi. Dan Bu Siti juga menghilang, Mbak. Astagfirullah. Apa? Ibu menghilang? Ada bercak darah? Terus Nanda di mana, Pak? Alhamdulillah Nanda sudah aman bersama kami, Mbak. Baiknya Mbak segera pulang deh. Ya Gusti, ada apa ini? Ibu di mana? Dwi Hartiani tak berdaya, berharap semoga bisa menemukan ibu Pak? tercinta. Mati. Yaudah, Pak. Kalau gitu lapor polisi aja, Pak. Ayo, Pak. Kita lapor polisi, Pak. Mendingan. Ayo. Selasa 28 April 2020 lalu, warga Watu Kumpul, Pemalang gempar dengan penemuan mayat Siti Rahayu yang sebelumnya dikabarkan hilang. Jenazah Siti Rahayu ditemukan dalam kondisi terbungkus dan terbenam di lumpur dasar Sungai Kesesi, Pekalongan. Dan terhadap mayat korban yang hari ini kita temukan sekitar 7 km dari titik pembuangan. Ya. Tadi pencarian melibatkan dari tim dari Brimob, Polair, kemudian masyarakat setempat. Ya. Melakukan pencarian dari sejak hari Senin kemarin, dan hari ini sudah kita temukan. Yang selama ini banyak ditanyakan oleh masyarakat. Dan untuk mayat sendiri ataupun untuk jenazah korban sudah kita bawa ke rumah sakit RSUD untuk dilakukan. Tak butuh waktu lama, Polres Pemalang akhirnya menetapkan Priska Dwi Saputra, menantu korban, sebagai tersangka utama pelaku pembunuhan. Hasil pengembangan kemudian polisi menetapkan Wahyu dan Heru Setiawan sebagai tersangka. Polisi menduga Wahyu ikut membantu membuang jenazah korban, sedangkan Heru Setiawan turut membantu aksi pembunuhan.
Sementara ya, setelah kita lakukan pemeriksaan, tersangka utama ini atau FS ini dia sakit hati karena mau diceraikan istrinya dan kemudian kemungkinan dianjurkan juga oleh ibunya. Pada hari Rabu 16 September 2020, Priska Dwi Saputra, Wahyu dan Heru Setiawan dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Terdakwa Priska Dwi Saputra diganjar pidana 18 tahun penjara. Terdakwa Heru Setiawan diganjar 9 tahun penjara, sedangkan Wahyu diganjar 6 tahun penjara.